Hi guys, welcome back again with me Mrs. Suspicious di Mrs. Channel kali ini dimana aku kembali ngonten dan kita akan kembali ngomongin Rise of Kingdoms. Dan kayaknya sejak aku hiatus ngonten udah banyak banget ya update-update ROK yang nggak sempat untuk aku bahas. Tapi kayaknya kalau tentang Crystal Tech belum terlambat dan kayaknya sayang banget ya kalau nggak dibahas. Nah, buat kalian yang para low spender, pada mid spender, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih yang harus diprioritaskan di tag yang baru ini ya kan? Dan kita akan bahas secara lebih mendalam mengenai prioritas-prioritas kalian yang mungkin nggak spending untuk punya max kristal dalam waktu yang dekat gitu ya, dalam waktu yang cepat seperti itu. Nah, kali ini sebenarnya adalah tips-tips yang dikurasi oleh kingdom-kingdom besar, kingdom-kingdom imperium yang mereka bagikan, bukan dari aku pribadi, bukan. Jadi kita akan belajar sama-sama dan lihat seperti apa sih mereka itu mengarahkan para pemainnya untuk memaksimalkan penggunaan kristal di Crystal Tech yang baru. Dan kalian bisa lihat di sini yang aku pakai adalah referensi dari kingdom yang sedang AFK Heroic Anthem HA ya, kelasnya S, which is kalian tahu siapa yang baru keluar kemarin ya kan, yang Kingsland-nya berdarah-darah kemarin, dan kayaknya udah selesai dan udah kelihatan juga ya pemenangnya. そんなはずはない。俺は負けるはずがない。 Tetapi anyway, kita akan bahas lebih lanjut mengenai kristalnya dan apa aja sih yang harus kalian ambil terlebih dahulu sebelum kalian mengambil kristal tag yang lain seperti itu. Nah, kita akan mulai dari beberapa teknologi yang bisa memaksimalkan penggunaan kristal kalian dan mengurangi cost kalian seperti itu. Dan misalnya yang pertama kita akan lihat yaitu adalah teknologi cutting corners yang pertama. Oke, nah kalian lihat di sini ya. Ini adalah sebuah teknologi yang sebenarnya bukan yang baru ya, udah ada dari Crystal Tech yang dulu dan mana akan mengurangi crystal cost kalian sampai 5%. Nah, ini adalah hal pertama yang harus kalian kejar nih. Kalian kejar dan kalian harus pentokin. Yang kedua, masih hal yang sama dan dalam mengefektifkan pengguna kristal yaitu adalah Karakul Reports yang bisa menambah kristal income kalian sampai 100%. Bukan cuma sekedar untuk menambahkan damage terhadap Karaku. Dan kemudian juga Cutting Corners 2 ya, masih sambungan dari yang pertama di mana bisa mengurangi sekarang sampai 15%. Nah, kalian harus ingat sebagai mid spender, sebagai low spender, kalian harus memprioritaskan teknologi-teknologi yang bisa menghemat atau juga menambah produksi dari kristal kalian. Dan ini adalah prioritas yang kalian harus kejar apalagi misalnya sebelum war gitu ya. Kemudian adalah call to arms guys. Nah, call to arms ini nambahin unit capacity. Nah, mungkin kalau kalian ya yang pada familiar sama kristal tag yang sebelumnya, biasanya nih kalau misalnya call to arms baik yang satu atau yang dua, nah kalian bisa lihat di sini ya, yang nambah 35% juga menjadi sebuah teknologi yang bisa dikejar sama whale doang, sama spender doang. Tetapi kalau misalnya kalian dengan teknologi yang baru, Crystal Tech teknologi yang baru, ini adalah hal-hal yang harus kalian kejar dari awal. Karena ini akan menambah daya saing kalian saat open field gitu loh guys. Dan kalian bisa bawa truk sampai 400.000 ya, tanpa kalian harus max kristal gitu dan bisa dilakukan dari awal-awal. Dan berikutnya yang harus juga kalian ambil adalah special concussion 1 guys, yaitu adalah teknologi yang mengurangi healing cost sampai 15%. Nah, ini masih nih karena kita berkutatnya ngomongin tentang low spender, tentang mid spender, udah pasti dong kalian harus mengefisiensikan pengeluaran healing kalian. Gak cuma dari segi healing ya, dari segi healing cost, tapi kalian juga harus nambah hospital capacity yang mana ya nambahin 30% dari kapasitas hospital kalian. Ini bisa bantu apa sih? Bisa bantu kalian punya waktu yang lebih banyak untuk healing. Bisa menghemat juga biaya speed up kalian saat kalian sedang tidak war. Jadi kalian bisa cicil healingnya gitu ya. Dan ini adalah salah satu teknologi yang direkomendasikan di salah satu kingdom imperium besar, one of the biggest one ya, untuk dimaksimalkan sama pemain mid spender mereka. Jadi tidak cuma untuk ngurangin cost dari healing tapi juga nambahin capacity. Nah, selain itu kita juga harus tetap punya special concussion 2 yang mana lagi-lagi nambahin healing costnya kita gitu ya.
nambahin penghematan healing cost-nya kita gitu. Tapi di sini pun misalnya ini kan prioritas akhir-akhir ya, kalian bisa lihat nih akun yang, aku pinjam untuk nge-shoot video ini pun bahkan belum bisa nih sampai nyelesain special conclusion, yang mana nantinya kalau udah maksimal itu bisa ngurangin cost sampai 25% lagi guys, dan ini harus dilakukan tetap dengan menyelesaikan, misi-misi atau tag-tag yang ada di sebelumnya, yaitu adalah, buff-buff terhadap jenis troops kalian ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, karena kristal yang baru kalian nggak perlu nih, buka yang bawah untuk kalian bisa masuk ke special conclusion 2. Yang penting kalian harus pilih salah satunya, oke? Salah satunya, misalnya infantry-nya atau cavalry-nya atau archer-nya. Kalau kalian memang bukan pemain engineering, bukan pemain sieges, bukan pemain piu-piu, nggak usah, nggak apa-apa. Kalian bisa lihat itu nggak dibuka pun kalian tetap bisa, masuk ke special conclusion 2 dan kalian tinggal pilih nih, misalnya ngambil infantry ya, kalian tinggal kerjain sesuai dengan requirement yang dibutuhin untuk kalian lanjut di special conclusion 2-nya. Tetapi karena memang special conclusion 2-nya ini adalah tag-tag yang udah agak ke belakang, yang udah advance, ya kemungkinan pasti akan lebih lama juga, apalagi kalau misal kalian memang benar-benar low spender atau kalian benar-benar free to play gitu. Tapi kalian bisa nih punya arahan, kalian goalnya harus kemana dan apa aja yang harus jadi prioritas kalian. Dan sambil jalan kalian juga akan menyelesaikan hal-hal yang diperlukan gitu ya. Nah, terutama misalnya yang perlu ditekankan itu adalah gimana kalian bisa memaksimalkan dari segi spending, kristal kalian, terus kemudian kalian bisa memaksimalkan healing cost kalian di sini gitu. Walaupun kalian misalnya, belum selesai untuk memaksimalkan infantry, kava, archer di dalam buff-buff ini, kalian minimal tuh bisa pilih satu dulu aja supaya kalian bisa masuk dalam, tag yang berikutnya gitu, yaitu dalam hal ini misal kayak special conclusion 1 gitu. Misalnya kalian ya udah kelarin dulu infantry-nya, kalian kelarin dulu archer-nya, atau kalian kelarin dulu kavanya, dan itu akan membuat kalian bisa akses ke tag berikutnya, yaitu misalnya special conclusion 1 yang dinyatakan itu menjadi prioritas. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa prioritas yang bisa kalian catat, kalian screenshot, dan kalian bisa bagiin ke kingdom kalian sebagai sebuah tips yang bisa digunakan untuk para spender kalian atau para free to play kalian untuk membagi prioritas sesuai dengan kebutuhan. Oke? Dan sekiranya ini adalah tips yang bisa aku bagikan untuk video pertama kali ini ya guys. Kita balik lagi ngonten. Jangan lupa comment, like, subscribe guys, because aku butuh 1000 subscribers untuk aku bisa balik live stream lagi pakai channel yang ini. Oke. Suensus akan tetap aktif, aku juga masih bagian dari Suensus, tetapi juga channel Misus ini akan jadi sebuah sarana untuk aku bisa berkreasi lebih bebas juga melalui channel atas nama Misus gitu. Oke guys, terima kasih untuk nonton. Kalian juga tinggalin dong komentar apakah kalian setuju dengan prioritas-prioritas ini dan juga apa pendapat kalian tentang kristal tag yang baru. Silahkan tinggal komentar ya. Mari kita ngobrol di bawah. Bye bye.